Halo, selamat siang, balik lagi dengan saya Grace dan Jody. Jadi kita balik JMW. lagi di podcastnya JMW. Nah, setelah kemarin udah perkenalan tentang mengenai itu apa itu JMW. Nah, sekarang aku mau tanya-tanya nih tentang mesin diesel ya. Nah, untuk permasalahan mendasar mesin diesel tuh biasanya apa sih Bang Jody? Jujur ya, masalah yang utama tuh sebenarnya dari bahan bakar. Itu aja. Masalah utama. Bahan bakar, terus kondisi tempat fuel tank, nanti itu merambat kemana-mana. Dari kemana-mana ya? Merambatnya itu nanti kita bisa lihat ada di sini. Ini namanya injektor. Ini namanya injektor. Sorry, ada yang jatuh tadi itu. Ada yang jatuh, ring kompresinya jatuh. Nanti cari lagi ya. Oke. Jadi ini keseluruhan namanya injektor. Nah, ujungnya ini yang orang bilang nozzle. Di dalamnya ini terdiri dari beberapa itemize yang sangat halus. Jadi ada pin, ada spring, ada sim, dan lain-lain lah, itu teknis ya. Nah, ini sangat tidak boleh dilalui oleh air. Nanti kita bahas ke tempat berikutnya. Ini supply pump juga, cuma dipakai untuk rampur. Nah, ini namanya primary pump atau boss pump. Boss pump ini dipakai banyak oleh Toyota. Kebetulan ini dipakai oleh VX100 ini. VX100. Ya, kondisi memang harus diperbaiki. Nah, ini namanya fuel rail, jalur pembagi solar ini. Jalur pembagi solar, kebetulan kita dapat case mobil common rail. Jadi mobil common rail itu yang full common rail. Jadi ininya juga sudah berbentuk elektrik ya. Jadi dia digerakkan oleh elektrik. Jadi perintahnya full elektrik. Mobilnya dilengkapi dengan ECU, otak pintar lah, seperti computerized gitu. Terus ini kita lihat throttle body, apabila pembakarannya tidak sempurna dia kotor, macet. Nah, ini mempengaruhi juga untuk respirasi mesin dan penggunaan bahan bakar jadi boros. Jadi boros. Tapi kalau tadi pertanyaannya Mbak Grace, apa sih permasalahannya? Sebenarnya permasalahannya itu di bahan bakar. Jadi bahan bakar kotor masuk ke feed pump masuk ke sini, disuplai lewat ini, masuklah ke injektor. Nah, kalau ini sudah kejadian rusak, biaya menjadi besar Mbak Grace. Cuma mobil diesel ini kenapa diciptakan mobil diesel? Karena diperlukan horsepower yang besar. Dia punya kekuatan. Nah, kita lihat juga kendaraan-kendaraan komersial, kendaraan-kendaraan angkut, terutama tank gitu ya, banyak menggunakan diesel karena apa? Yang dicari itu kapasitas dayanya itu besar gitu. Dan itu harus sehat. Apabila salah satu di antara ini ada yang tidak sehat, maka mobil tersebut yang pertama adalah kehilangan power, udah pasti. Kehilangan power, terus kedua fuel consumption jadi boros. Ketiga, mobil tersebut meskipun dia common rail, dia mengeluarkan asap atau fogging yang di luar hal yang semestinya. Jadi tidak semestinya mengeluarkan asap. Jadi apalagi Mbak Grace kalau mau tanya. Jadi diesel itu terbagi jadi beberapa ya. Jadi ada yang inline, ada yang rotary. Kalau ini modelnya rotary, kalau inline banyak pakai truk, banyak dipakai oleh truk tuh. Kenapa diciptakan rotary? Sebenarnya rotary ini noise-nya lebih less. Kalau inline noise-nya lebih tinggi, tingkat smoke-nya juga lebih banyak. Kalau sudah common rail, itu udah mengikuti standar Euro sebenarnya. Jadi less smoke yang diharapkan.
dan memiliki daya yang besar. Itulah diciptakan diesel ya. Selebihnya kalau kita lihat diesel ini banyak masalah, ya kembali kita selalu menyarankan kepada customer untuk memelihara fuel ya. Artinya isilah di tempat yang baik, terus level fuel usahakan jangan di bawah setengah, begitu kurang dari setengah isi full gitu loh. Itu aja sih Mbak Grace, sebenarnya simple diesel itu ya. Kalau kita rawat cuma akan menjadi masalah besar dan mengganggu keuangan karena apa? Barang-barang ini semua apabila di repair costly istilahnya apa ya? Biaya besar gitu. Jadi diharapkanlah teman-teman yang menggunakan diesel tuh merawat dieselnya supaya awet panjang. Jadi tidak tentu juga nih Mbak Grace, mobil diesel baru itu bagus, mestinya bagus karena perawatan dari bahan bakarnya kurang. Akhirnya mobil diesel tersebut mestinya lebih advance karena teknologinya lebih tinggi kan. Nah, tapi nanti akan ada keluhan dari pengguna, mobil saya kok kayak nggak mau lari, nggak ada power apa segala macam. Ya inilah komponen-komponen ini yang apa namanya berperan aktif untuk memberikan power kepada mesin diesel. Gitu Mbak Grace. Oke, nah ini kan biasanya untuk masalah mendasarnya ya disebutinnya. Nah kalau misalnya untuk menanggulanginya lagi berarti dari bensinnya ya? Solar, fuel. Ya berarti kalau untuk penanggulangan yang paling gampang aja nih Mbak Grace ya. Daily check dalam arti kata gini, kembali lagi lah solar lah, level solar, misalnya mobil kita banyak, salah satu solar kan, usahakanlah jangan di bawah setengah meter solar tuh jangan di bawah setengah, usahakan lebih dari setengah. Kenapa? Karena kan sifat tangki itu pasti ada gap, ada space ya kan. Di antara gap itu apabila mobil kita endapkan atau mobil tersebut kita tidak pakai dalam beberapa saat, maka terjadi kondensasi air di situ. Nah, salah satu musuhnya diesel adalah air. Barang-barang ini kalau kemasukan air selesai. Cuma bukan berarti rusak, harus dibenahi gitu. Ada yang masih sempat kita bisa benahi, ada yang tidak. Kalau tidak ya kita harus beli spare part komponen. Cuma pada prinsipnya sih bisa dibenahi semua, gitu. Karena ini barang-barang mekanikal kan, gitu Mbak Grace. Nah kalau misalnya udah terlanjur nih, udah terlanjur rusak, gimana nih? Itu sedih sebenarnya. Cuma beginilah, paling tidak kalau ke kami nih, kami selalu memberikan bukan harapan atau gombal, tapi kita selalu carikan begini, bagaimana untuk meminimize cost, untuk tidak sampai mencapai budget yang di luar dugaan, atau kita menjadi alternatif untuk second opinion. Artinya apa itu Mbak? Second opinion tuh menjadi pilihan kedua. Apabila Anda sudah ke bengkel lain mendapatkan estimasi biaya, monggo mampir ke JMW, kita hitung ulang. Insya Allah sih lebih murah. Jadi penanggulanginnya langsung datang ke sini ya? Iya, langsung. Alamatnya di mana? Alamatnya di Jalan Gudang Utara, nomor 27, Bengrah 3, Siliwangi, Kodam 3 Siliwangi. Sekian dulu dari podcast kami hari ini. Terima kasih ya untuk Bang Jody. Terima kasih Mbak Grace. Ya, tips-tipsnya dan cara merawatnya juga. Tapi kalau misalnya udah pusing nih bawa ke bengkel sini, misalnya mahal ya misalnya nih ya, boleh bawa banget ya, boleh dibawa ke sini. Boleh. Insya Allah lebih murah ya. Ya, paling tidak kita kasih opsi penanganan harga yang lebih kompatibel. Oke banget kan ya tuh. Itu aja sih. Gitu. Oke, sekian dari podcast kami hari ini. See you. Makasih ya. Jangan lupa subscribe.
Dadah. Thank you.